This station is now the ultimate power in the universe. UIJ Radio, inspiring and cool. UIJ Radio Merdeka Rotator FM Radio UIJ ya. Kali ini Radio UIJ sedang mengadakan yang namanya live Instagram bersama salah satu teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang sedang melaksanakan atau maksudnya itu sedang atau juga sudah menjadi pemenang atau juga juara yang kayaknya sih beberapa minggu-minggu yang lalu, yaitu adalah sahabat-sahabat kita dari UIJ sendiri adalah memenangkan sebuah lomba atau juga yang sudah kalian tahu, yaitu adalah mengenai poster, yaitu tentang optimasi PV energy. Nanti lengkapnya seperti apa tentunya kita akan gabung bersama salah satu perwakilan dari teman-teman atau tim yang telah memenangkan dari perlombaan ini ya. Inilah adalah kali kedua dari UIJ Radio mengadakan live Instagram seperti ini. Untuk itu marilah kita gabung atau undang saja teman salah satu yang menang di lomba tersebut ya. Tentang apa dan mengapa nanti kita cerita aja tentang hari itu ya. Teman kita yang telah menang dari lomba poster 1LK di IN Mars ke-7. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini kalau boleh tahu dengan siapa namanya? Kalau saya sendiri Angel Ardila. Oke, dari Angel FKIP Ardila. Matematika. FKIP Matematika. Iya. Oke. Angel Ardila sendiri ini kalau di timnya itu sebagai apa? Kalau saya sendiri sebagai ketua tim, terus anggota yang pertama itu namanya Ika Andani, terus yang anggota kedua bernama Abdul Jalil. Oh, jadi ada tiga orang ya? Iya, satu tim 3 orang. Satu tim 3 orang. Nah, kalau boleh kita sebelum masuk ke dari mengenai poster atau juga juara yang nanti akan punya sangat menginspirasi buat sahabat-sahabat ini, sebenarnya yang ingin aku tahu sih apa sih yang mendasari dari teman-teman juga tim yang menang ini untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi alasan pertama, aku ini ingin ikut nih. Alasannya apa pertamanya? Alasan awalnya lah gitu. Alasan pasti beda-beda ya setiap orang gitu. Kalau pribadi aku sendiri itu kan pasti setiap orang itu punya cita-cita kampus impian. Ya, oke, benar. Cita-cita impian. Nah, aku tuh dulu pengen masuk IPB. Nah, karena dari situ aku IPB Institut Pertanian Bogor. Nah, karena di sana aku tuh nggak bisa wujudin cita-cita aku masuk ke sana. Jadi di UIJ ini aku pengen kayak ngembangin apa caranya aku tuh beda dari mahasiswa kampus UIJ. Jadi ada dari lomba ini. Gitu ya? Oke. Tapi bukan tampil secara visual, tapi tampil secara prestasinya ya gitu mungkin. Iya, benar sekali. Ya benar banget. Kalau tampil secara visual tuh banyak banget ya, kayaknya mahasiswa itu dandannya yang aneh-aneh dan sebagainya. Oke. Jadi memang impian yang dulu dari Angel sendiri itu ingin ke IPB, terus akhirnya ke UIJ sendiri. Impian itu kayaknya nggak sirna begitu aja ya. Jadi tetap ingin berlanjut. Oke, walaupun dengan situasi dan keadaan yang berbeda gitu ya. Iya, benar. Oke. Pandemi juga. Nah, pandemi seperti ini untuk ini kan tim tiga orang kan ya? 3 orang. Jadi posternya itu. Nah, saat melakukan kayak pembuatan poster ini dan sebagainya itu di masa-masa seperti saat ini tuh gimana? Apa kalian memang kumpul bareng terus merundingkan itu semua atau gimana? Kalau untuk poster sendiri itu kan tetangga belakang rumah itu ada sebenarnya anak S1 Keperawatan Muhammadiyah Jember, itu dia ngebantuin bikin poster. Terus karena ada beberapa kayak beberapa bagian yang nggak srek, jadinya ganti orang.
Gantinya itu sama Mas Amin, anak BK, seniornya anak BK. Oke. Nah, kalau boleh tahu juga nih dari tiga timnya ini ya, ini bagaimana kabarnya? Maksudnya sekarang ini kan nggak ikut gabung, apakah mungkin ada pesan-pesan dari Iya, teman yang nggak gabung itu atau gimana? kalau pesen sih itu kemarin yang waktu diwawancarai sih kalau yang dari Hmm. Abdul Jalil itu kayak motivasinya ya support dari anggota timnya aja gitu. Maksudnya nggak ada apa ya kayak motivasi lain gitu. Cuman Hmm. gara-gara dia disupport sama temen satu tim, jadinya dia Ya. itu ada keinginan Oke. buat ikut Nah, lomba. peran-perannya ini apa Angel? Kalau Angel kan ketua, itu tugasnya ngapain aja sih? Mm-mm. Kalau terus yang satunya lagi siapa? Ika sama Jalil. Nah, Ika itu Ika sebagai sama apa? Jalil. Ika. Kan kalau Ika sama Jalil itu kan anggota sih, otomatis karena saya Hmm. ketuanya pasti beban paling banyak ada di saya. Nah, jadi kalau tugasnya Oke. saya sendiri yaitu ngondisikan ngondisikan teman-teman, terus bagi tugas Hmm. juga sekiranya kalau poster itu enaknya gimana. Sebenarnya kalau bagi tugas itu nggak begitu ribet sih. Yang ribet itu kayak ngondisikan antara satu sama lain kayak ketemu di Hmm. kampus, membahas tentang video presentasi kan dibantu sama Nailkom. Nah, Hmm. terus sama poster itu juga cuman koordinasi lewat grup sih, sosial media. Oke. Lebih Sosial media. ngandelin itu. Dari WA Oke. gitu. Nah, eh, kalau dilihat dari apa perjalanannya nih, apa kayak alurnya gitu loh. Dari pertama persiapannya seperti apa, terus eh, apa itu mengikutinya seleksinya gimana gitu loh, maksudnya eh, Iya ya. gitu sampai jadi pemenangnya gitu loh. Boleh diceritain nggak jalan ceritanya gitu? Kalau seleksi pertamanya itu pasti pengiriman abstrak ya. Abstrak itu kayak ringkasan gitu. Ringkasan dari Oke. semua full paper itu diringkas Mm-mm. sekitar 250 kata lah gitu. Nah, itu diseleksi Oke. Heeh. sampai diambil berapa ya itu? Diambil 146. Oh, Diambil diringkas gitu ya? 146 tim. Mm-mm. Diambil 146 tim buat lanjut ke paper. Nah, dari Oke. paper itu diseleksi lagi diambil 15 tim. Nah, Hmm. alhamdulillah UIJ itu urutan ke-8. Heeh. Urutan ke-8. Nah, dari sana itu kita disuruh sebenarnya kalau nggak pandemi itu Hmm. bisa diadain offline-nya di UNY langsung, di Universitas Oh. Negeri Yogyakartanya langsung. Nah, Hmm. berhubung ini pandemi, jadi Oke. dilaksanainnya secara online. Nah, makanya itu dari kita itu disuruh bikin video presentasi. Nah, minta bantuan Hmm. anak Ilkom, suruh ngeditin video, tag video segala macem, Oke. sampai technical meeting, video, presentasi saya tanya jawab. Ya, terus itu Hmm. alhamdulillah juara sih. Oh, jadi apa dikirim videonya itu ya ke sana jadi ya karena emang waktu Heeh, pandemi ini. dikirim ke panitianya. Oke. Untuk persiapannya sendiri gimana ya, Jo? Untuk menghadapi apa perlombaan seperti ini. Kalau persiapan banyak lah ya, suka suka dukanya itu pasti ada Oke. gitu. Dukanya dulu, Apalagi dukanya dulu deh. dukanya Yang dulu. gak enaknya dulu ya. Dukanya Biar nanti dulu. endingnya enak gitu. Iya pasti, intinya udah jelas Oke. enak. Kalau Yang gak enak-enak dukanya, ini apa seperti apa? Kamu kan sebagai ketua kan, ketua tentunya bebannya jauh lebih besar tanggung banyak. jawabnya lah bukan beban lah ya. Kalau Iya, beban kayaknya kayak gimana gitu. Lo tanggung jawabnya itu seperti apa? pasti. Tuh. Yang gak enak-enak dulu yang tadi tuh persiapannya. Itu banyak ya, sampai sampai nangis-nangis gitu. Paling Nangis-nangis. paling Kamu parah nonton itu, drama Korea bener, atau gimana? sampai nangis itu. Ya. Itu gara-gara Ah, poster, kenapa gara-gara kenapa? poster. Kan kalau Karena poster itu poster. butuh butuh banyak like sih. Nah, dari situ tuh banyak Ah, like-nya. Kan ya tahu sih UIJ kan lingkupnya nggak sebesar kampus lain. iya Iya kan? tahu. Tahu sendiri kan. Iya Nah, tahu. Oke. jadi kami kesulitannya tuh dari situ. Kayak minta Ah, bantu like gitu. Terus dari kesadarannya mereka itu kayak yang sulit gitu. Jadi aku sendiri, aku oh, sama tim itu sampai bikin fake account, sampai nyuruh-nyuruh temen kawan. dari SMA. Satu Heeh. satu apa ya? Kan aku kan pegang buku kenangan sih ya. Satu SMA itu aku DM-in anak-anak. Jadi Semuanya.
emang aku DM-in satu Wow. sekolah. Terus Hah? ketua OSISku waktu SMP tuh aku DM-in juga gitu. Jadi sampai separah itu gitu loh dukanya itu banget sih Oh, kalau di oke. situ. Terus sempet down Hmm. juga gara-gara lihat presentasinya Polinema Politeknik Negeri Malang. Itu kan kita kan udah Hmm. ngirim sih videonya gitu. Menurut kita itu udah Hmm. bagus gitu, udah dieditin Oke. sama Ailkom itu udah bagus. Nah, ternyata Ya, pas emang lihat bagus ya, story karena itu nggak WA-nya, pinter-pinter ngedit semua kok. heeh, terus ternyata Iya. pas lihat Terus di story-nya Polinema itu, loh kok kok bagus, jauh lebih gitu videonya itu mas ya? ada PPT-nya. Jauh lebih Oh bagus, gitu. jadi Oh, sempet agak down. minder gitulah ya istilahnya gitu. Ya, bener, insecure. Oke. Jadinya Hmm. ya gitu down terus sama Hmm. Ika sama tim anggota ke satu itu Hmm. disemangatin lah gitu ya apa Oh caranya jadi biar kamu nggak yang down nangis, gitu. Ikanya yang nyemangatin gitu. Terus Jalilnya Mm-mm. ngapain? Ya tetap Dia oh sama tetep. kerjasamanya tetap Oh, oh iya sama iya. cuman Oke oke oke. yang kan kalau kalau cewek itu kan bisa tahu gitu lah Iya iya iya. perasaannya gitu Paham, paham. kan jadi Hmm. feel-nya lebih ngena gitu. Oke, oke, Hai sip, sip. Rizal, Oh ya, ada Matisel ya. Kenal juga ya Matisel ya. dia Ini yang anak editornya. Elkom itu. Iya, Oh, anak aku Elkom jaga yang kita ngeditin. bicarakan tadi ya. Heeh. Mm-mm. Oke, Yang ternyata editing. dia muncul. Ini editor lah, editornya. Editor dia. Editornya, oke. Untungnya bukan editor berkelas ya. Oke, tadi persiapannya sampai nangis-nangis dan sebagainya. Ini ada satu pertanyaan yang kayaknya bisa dapat juga diambil apa kayak inspirasinya sih. Kalau ini kan di saat lomba sampai kamu down dan nangis-nangis seperti itu, Mm-mm. Ikan nyemangatin, Mas Jail juga nyemangatin tentunya, semuanya tim nyemangatin. Apa yang membuat kamu dari down seperti itu tetap semangat gitu loh, tetap wah aku harus eh, tetap ngelakuin apa, tetap memajukan apa perlombaan ini dan akhirnya bisa jadi pemenang gitu. Apa yang buat kamu tetap semangat gitu sampai nggak down dan begini. Kalau dari Ika sendiri tuh nyemangatinya gini, ya Hmm, udahlah kita pasrah, kita udah kerja keras, kita udah oke. usaha segala macem, udah Hmm, minta bantu like, kita udah usaha pulang hmm, malam, oke. iya itu pulang malam loh ngedit sampai Pulang segala malam. macem habis, pulang Oh itu malam habis ngeditnya. habis Oh, banyak, oh gitu. jadinya Orang bertiga itu ya jadi udah ya. udah pasrah aja ke Tuhan apa yang dikasih Tuhan itu kalau Oke. misalnya emang cuman minta dipermudah aja gitu terus Hmm, sama hmm. Ika nggak usah ngeliatin storynya rival gitu harusnya mending Oh, dibisukan aja gitu biar nggak bikin down itu aja sih. ya, ya, ya. Kalau lihat yang lain-lain kan kayaknya wah gimana gitu maksudnya Mm-mm, perbedaannya itu oh akan tambah tambah apa buat kita itu tambah down mending lebih down lagi. Hmm. mending dibisukan aja gitu. Mending pokok intinya kita sudah berusaha, kita sudah apa berusaha dengan sekeras mungkin. Yang terakhir ya istilahnya setelah ikhtiar ada doa aja lah gitu ya. Doa pasrah sudah. Oh ya doa dan pasrah. Nah kita lanjut ke yang tadi kan sudah kayaknya perjuangannya ya begitu menguras air mata dan sebagainya. Mm-mm. Kalau apa bisa dibilang enaknya atau bahagianya lah gitu. Ini bisa ceritain seperti apa? Bahagianya itu dulu tuh pernah sempet ngira gitu ya kalau Hmm, misalnya apa ya kayak Tuhan itu bakalan ngasih ngasih keajaiban meskipun kita berdoa gitu ya aku tuh mikirnya ya. oh Tuhan bakalan ngasih ngasih kejutan di belakang kali aja Hmm, polling like-nya itu dinaikin selisih 100 atau 200 ternyata enggak Tuhan oke. itu adil ternyata di bagian belakang itu bener kita cuman selisih berapa ya selisih 18 poin sama Polinema. Tapi aku bersyukur Hmm, banget UIJ bisa pertama polling like-nya daripada hmm, Polinema. Cuman ketika di total keseluruhan sama nilai hmm. juri UIJ itu Ya. nomor 2. Tapi ya nggak apa-apa lah seenggaknya usahanya kita semua itu untuk polling like itu udah yang pertama gitu loh. Hmm, Terus jadi itu saya yang bikin bahagia gitu kayak udah usaha gak sia-sia gitu. Yang penting hmm. itu di atasnya Polinema lah gitu meskipun cuman selisih 18 poin. Terus kalau apa lagi ya? Yo yang masalah tanya jawab itu sebenarnya
Kalau sukanya nggak begitu sih, soalnya pertanyaannya juri itu nggak begitu srek di aku. Maksudnya Kayak gimana? Begitu struck itu maksudnya gimana? kayak dibuat mainan pertanyaannya, nggak seserius waktu di UNED, nggak seserius waktu lomba di UNED. Jadi kayak dibuat mainan gitu. Oke. Kayak apa ya? Kayak main bede-bedean aja sama juri gitu. Kayak bukan Oh, lomba beda-bedaan gitu, ya. kayak apa gitu. Heeh. Jadi rada Oke. rada nggak puas, tapi alhamdulillah di belakang itu Hasilnya gitu ada ya. hikmahnya, ada Ada hasilnya, hikmahnya. Benar-benar terbayar. semua ada hikmahnya, tenang aja. Yang penting itu usahanya. Kadang kita kan kalau Heeh. belum berusaha tapi udah mikirin akibatnya itu yang kayaknya nggak bagus Susah, gitu lah repot ya. itu. Nggak Repot. bagus. Apalagi sekarang kan main sosial media dan sebagainya, apalagi poster kan di posting juga kan di Instagram. Itu nanti ada netizen yang agak yang pedes-pedes kan itu juga akan bikin tidak enak sama sekali netizen gitu lah. Oke, tadi itu kan sudah bahagia dan gak enaknya itu terus setelah diumumkan menang nih, biasanya dari UIJ menang gitu. Apa yang kamu pertama kali lakukan teman-teman? Cerita teman-teman Ika dan Mas Jale itu gimana seperti apa? Apakah loncat atau salto gitu? Eh, belum lihat video yang itu ya, yang viral itu tah, yang Oh, belum. video rekaman layar. Jadi itu padahal Nah, itu video sudah sampai ke pimpinan loh, sampai ke rektor juga. Mereka tuh tahu oke. kalau di bagian akhir itu tuh Hah? aku sempet teriak, terus rada lama Ya. sedikit aku nangis. Aku Oke. nangis. Dan nangisnya itu katanya anak-anak tuh kayak ketimpa musibah. Kayak ketimpa musibah. Mungkin kamu banyak Iya, nangis, gitu. jadi nangisnya seperti itu, gak bisa dibedain. Mana manisnya apa? Nangisnya senang atau yang bahagia atau Iya. yang sedih. Oke. Kayak ketimpa musibah. Terus nangisnya itu juga Ika-ikanya gimana, Ika? sambil teriak-teriak ITB gitu loh. Kalau Ikanya kan kita jauh sih, Ika sama kamu Jalil teriak ada di ITB, satu tempat. Kan aku ngiranya tuh juara satunya tuh ITB gitu loh. Oh, jadi kamu Di teriak situ kan ITB. kalau di Bandung. Aku teriak itu gitu sambil nangis Iya, itu iya. ITB. Kenapa Nah, kok nggak ITB yang menang? Kenapa harus kampusku gitu loh? Kenapa padahal harus kamu ITB? sudah dulu menang, tapi masih merasa kok aku gitu, kok nggak Iya, yang lain gitu. kayak Oh, kok kayak nggak pantas gitu. Tapi ya alhamdulillah disyukuri. Berarti iya. emang Tuhan menakdirkan juara saat ini. Udah gitu aja sih. Karena kerja keras itu kata usaha itu nggak ada yang sia-sia. Yang sia-sia itu kalau kita nggak berusaha apa-apa, ya. Itu yang aku ambil dari Apalagi internet. kan, iya sih. Gimana? Ya apa ya? Nggak, kalau di pikiran sih cuman usaha belajar gitu, nggak pernah ada yang namanya gagal terus berhenti gitu, nggak. Tetap Oke, aja evaluasi dari lomba yang dulu gitu, apa yang salah dipelajari lagi, apa yang kurang dibenahin lagi gitu. Jadi kalau alhamdulillah mengatakan kayaknya lomba-lomba dulu, jadi kamu itu sering ikut lomba-lomba ya kalau bisa dibilang. kalau dibilang sering nggak bisa juga, karena di Berapa kali atasnya sih saya kamu pasti ada yang lebih sering lagi. Oke, kamu sebelum ini berapa kali ikut lomba-lomba seperti ya lomba lah istilahnya? Berapa kali? Kalau lomba itu dari semester 2. Lomba dari semester 2 5 kali mungkin kehitung, lebih. nggak kehitung Mas kalau saya lombanya. Oke, jadi banyak banget lah Nggak tahu istilahnya. berapa. Yang nggak gitu. Nggak tahu berapa kali. Nggak Oke. pernah ngitung soalnya. Jadi istilahnya pokok ngikutin dan tentunya evaluasi seperti kamu katakan tadi. Nah, akhirnya kalau kita bisa kayak mengambil nilai-nilai dari yang dulu-dulu gitu kan nanti bisa diterapkan di lomba yang sekarang hanya bisa jadi juara. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau masalah juara enggaknya sih menurut aku tuh kayak bonus gitu. Jadi kayak udah emang Tuhan ngasihnya itu sekarang gitu. Apa ya, kayak hadiah dari usaha, dari doa, dari tangis suka dukanya yang dulu sih dibayar sekarang gitu. Iya, karena kan bahagia itu ada waktunya kan. Jadi kita waktu yang tepat itu tentunya akan jadi waktunya kita gitu. Kan tentunya dari lomba ini kan banyak semua orang tuh berusaha banget. Bahkan mungkin jauh lebih keras dari Angel atau teman-teman lain sebagainya kan gitu. Iya benar. Ya,
Oke, nah terus tadi dari mana ya? Aku sudah nyimpen pertanyaan soalnya. Ada apa sih yang ingin kamu apa dari kita masuk ke posternya ya, lebih ke posternya lagi. Poster. Ini posternya kan yang jadi tokoh utamanya ya, dan tentunya teman-teman juga yang di belakangnya. Terus apa yang ingin disampaikan dari poster yang kamu buat? Ini kan ada banyak tulisan-tulisan nih. Ya, sebenarnya apa sih yang ingin teman-teman atau tim Masa sampaikan? banyak sih? Enggak deh, kayaknya itu dikit. Oh, Itu dikit ya, lebih dikit, sedikit dikit, dikit. daripada poster yang dulu. Iya, iya, oke. Gimana nih, apa yang ingin disampaikan dari poster ini? Secara garis Oh, besarnya. maksudnya garis besarnya Pesan. ya. Jadi itu kayak Ah, bikin panel panel surya sih sebenarnya, itu panel surya hmm, biasa gitu. Terus digabungin sama lensa Fresnel sama air mengalir. Itu sebenarnya udah ada sih penelitiannya yang dulu-dulu gitu. Tapi penelitiannya hmm, yang dulu itu cuman kayak panel surya doang, terus hmm. panel sama Fresnel aja, terus Nah, panel sama air mengalirnya aja gitu tuh ada tiga, tiga peneliti dulu tuh ada. Nah, punyanya hmm. kita ini cuman ngombinasiin ketiganya dijadiin satu aja gitu. Terus kalau untuk Oh, kegunaannya sih ada sih keuntungannya kan di poster itu hmm, bisa menghemat anggaran, bisa menghemat anggaran pemerintah. Apalagi kan hmm. sekarang bahan bakar fosil udah mahal sih kayak batu Ah, bara, gas alam segala macam. Tapi kalau panel surya kan bisa memanfaatkan cahaya matahari. oke. Nah, eh, ini kalau biasanya kan di poster itu ada yang namanya kan warna dan sebagainya. Ini warna-warnanya juga dipikirin Hmm. nggak? Karena warna ini mengisyaratkan atau filosofinya ini gitu dipikirin nggak buat seperti ini? Kalau warna enggak sih ya. Sebenarnya sebelum poster yang itu warnanya itu ada, cuman di bagian background tengahnya itu rada Hmm, kayak terlalu mencolok gitu. Nggak sreg, nggak bikin sreg. Jadi oke. dikasihin ke Mas Amin, dirubah. Ya, Hmm, jadi warnanya kayak gitu. Menyesuaikan aja sih, panel surya kan biru gitu. Jadi ya warna dasarnya biru gitu. Sebenarnya bisa, mungkin untuk poster selanjutnya diganti warna hijau, bisa diganti warna apa lagi ya? Oranye mungkin bisa gitu. hmm, Terserah sih. oke, terserah ya. Jadi suka-suka lah ya. Tergantung tergantung yang ngeditin maduinnya gimana. Soalnya kalau dari aku sendiri ya sama buta warnanya juga. Nggak bisa maduin warna soalnya. Oke. Jadi Iya. sudah, kalau masalah warna udah dipasrahin aja dah ke yang editornya aja yang handal. Tapi kalau masalah kayak Oke. desain Isi-isinya itu ininya ditaruh mana, isi-isinya ya dari kami pastinya. oke seperti itu ternyata. Kayak gambar Nah, gambar panelnya sendiri tuh kayak gambar panel hmm, yang disemprot sama yang awan, awan itu ya. terus sama yang di bawah itu yang rumah-rumahan itu dari Ya. editor pertama yang dulu Hmm, itu ya sesuai oke. apa ya, kayak dipaduin sama maunya kita lah, kita maunya gimana, terus ntar dibenerin lagi sama editor yang kedua. Oke, jadi banyak editor lah ya. Ini ada pohon-pohon pohon apa nih ya? Tahu nggak? Dua pohon ini. pohon pohon mana Gitu. ya mas? Enggak, kita kan di Pohon, atas bumi itu ada pohon-pohon gitu. Mungkin oh mengisyaratkan kayak apa go gitu. green aja sih, kayak Oh go green aja gitu. sih. Oh, Heeh. jadi Kan bumi itu kan banyak pohon-pohonnya gitu, panel gitu, biar biar nggak ada sih, nggak ada maksud yang apa-apa sih, cuman kayak pohon, kayak bumi aja isi ada pohon gitu. oke. Nah, nah, kalau kamu dari kamu sendiri nih di luar ini kayak posternya ini apa untuk Hmm. menghadapi krisis energi di masa depan nih menurut kamu sangat penting atau bahkan penting banget gitu. Banget, banget Banget. pentingnya karena kan kita tahu kalau Indonesia itu nggak kaya sama energi fosil. Ya emang sih energi Hmm, fosil kan terbatas, namanya juga ya. fosil dari fosil-fosil terdahulu yang tertimbun di tanah sampai Hmm, beratus-ratus tahun. hmm, Harganya kayak batu bara juga mahal, gas alam juga mahal. Kan kita nggak ya, ya. mungkin kan terus bergantung sama ketiga bahan itu gitu. Iya. Jadi ya cara mensiasatinya ya pakai energi yang terbarukan, bisa pakai Hmm, sinar matahari, angin, hmm. terus air juga bisa, terus biogas juga bisa, tergantung kreativitasnya mahasiswa sih, mau dibikin kayak turbin kayak generator atau apa gitu bisa. Oke. Cara sederhana nih menurut kamu kalau ingin
menghemat energi atau menangani krisis energi masa depan ini seperti apa? Cara sederhana aja, nggak sampai bikin turbin dan lain sebagainya gitu apa? Cara sederhana yang bisa kita lakukan nih di rumah atau dimanapun gitu. Pasang panel surya di atas rumah. Itu Pasang? dah simple itu dah. Panel surya sama lensa Fresnel. Taruh panel surya. Biasanya itu kan ada sih di Jakarta itu sudah ada satu sekolah itu pakai panel surya semua. Jadi mereka itu nggak ada tagihan listrik sama PLN itu nggak ada gitu. Jadi memanfaatkan sinar matahari yang ada kan lumayan mengurangi biaya PLN. Apalagi PLN kan sekarang 1 tahun terakhir rugi sampai triliunan kalau nggak salah. Aku lihat di beritanya. Banyak kerugian, mengalami kerugian. Membantu juga lah ya. Sangat membantu pemerintah. Jadi ya itu, kalau nggak salah ada kan di Jember yang masang panel surya di daerah pelosok itu, mana ya yang nggak ada listriknya. Lupa aku daerah mana. Soalnya dulu aku pernah tanya sama dosen matematika itu ada memang rumah sana itu pakai panel surya. Terus sempat disuruh nyaranin ditambahin lensa Fresnel aja gitu biar cahaya yang didapat itu lebih banyak. Soalnya kan cara kerjanya lensa Fresnel sendiri tuh sama kayak loop, sama kayak kaca pembesar. Jadi memfokuskan cahaya. Jadi cahaya yang masuk bisa lebih banyak. Oke. Ya aku juga pernah lihat sih kayak di jalan-jalan itu ada juga kayak lampu gitu ya. Lampu di atasnya ada panel Di surya. Lampu merah kan gitu. Iya, lampu merah juga. Iya kan pakai juga. Sebelahnya Rodatul Muhlisin. Iya benar banget. Kamu benar banget ya. Soalnya motivasinya kita memang dari sana gitu. Pas jadi kamu jalan lihat itu akhirnya motivasi gitu. Abis sholat sama anak-anak itu di atasnya lampu merah itu apa gitu. Ternyata kalau diamat-amatin ternyata itu panel surya gitu. Cuman emang panel suryanya itu kalau di lampu merahnya Rodatul Muhlisin emang agak besar, sekitaran ukuran 100 lah. Kalau punya kita cuman kecil, cuman ukuran 5. Oke. Jadi kayak kamu mau dapat ilham dari hidayah, sholat. Dapat hidayah dari lampu merah. Jadi hidayah dari lampu merah. Jadi cerita kamu ini bisa diambil bahwa rajinlah sholat kamu biar dapat hidayah, bisa menang lomba. bisa. Sebenarnya kayak gitu tuh ya, ide tuh bisa ditemu di sekitaran aja lah, gak usah muluk-muluk mikir apa gitu. Enggak, sebenarnya di sekitar itu banyak. Iya, kalau kadang kita berusaha mikir sebuah ide malah gak akan dapet. Gak nemu. Iya, gak nemu. Karena kita mikirin sebuah ide, bukan ada ide yang muncul gitu. Ya, kan ide jadi kalau di jalan gitu kan terbatas, selet gitu. Oh iya ya, ide kayak gini bisa sebenarnya gitu. Iya. Makanya banyak kayak seniman-seniman itu kan bikin lagu dan sebagainya itu kepikiran ide langsung tulis gitu kan. Kadang kita tuh yang gak ditulisnya itu kan, bahwa kita punya sesuatu gitu tulis aja, pengen apa tulis aja gitu. Itu yang kayaknya kurang sih. Cuma gitu aja sih. Jadi dilaluin gitu aja. Nggak ada dokumentasinya. Nggak bagus juga itu ntar hasilnya biasanya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini karena waktunya kayaknya sudah sangat lebih banget di 30 menit. Apa tipsnya nih buat teman-teman atau kayaknya kamu kan dalam tim ya? Dalam tim ini kan ada 3 orang tentunya memiliki sebuah pemikiran dan juga perilaku sifat dan berbeda-beda lah. Kamu sebagai tim menyatukan timnya itu untuk mengikuti perlombaan atau apapun, intinya tips dalam sebuah tim agar timnya itu solid itu gimana kalau kamu lihat? Kalau sekarang itu nggak begitu parah ya, itunya kayak ngondisikan mereka. Yang parah itu dulu, yang waktu di Malang. Jadi ngondisikannya itu sempet egois juga aku. Sempet egoisnya itu dari ketiga itu aku nggak mau satu tim yang cowok ini ikut. Aku nggak mau tuh. Nah dari situ kan aku egois. Dan ikannya itu juga marah. Jadi aku dari sana itu belajar egois, belajar nerima pemasukan dari yang lain, sama-sama belajar sih. Terus akhirnya nggak ada egois, nggak ada keras kepala, sama-sama terbuka, sama-sama ngasih pendapat, bisa nerima gitu. Ya alhamdulillah lancar sampai sekarang. Jadi istilahnya kayak buruknya itu dulu, terus diperbaiki, akhirnya sampai yang sekarang ini alhamdulillah jauh lebih baik dari yang dulu. Oke, ya itu ya lah yang jadi intinya lah. Ya,
harus lebih baik dari hari kemarin. Yang dulu. Kayak judul lagu ya. Oke, nah Kayak judul lagu. judul lagu. Karena saya di radio ya ada lagu-lagu terus ini. Ini pesannya dibuat terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Sebelum kita menutup acara seperti ini, acara ini ya. Pesannya buat teman-teman atau sahabat-sahabat ketika ingin menggapai sesuatu ini seperti apa? Pesannya. Untuk sudah menggapai sesuatu ya. Iya, melakukannya dan akhirnya mendapat hasilnya gitu. Pesannya gitu. Kalau pesan dari aku, jangan pernah nyerah. Apa itu tujuanmu, apa itu passionmu, tetap itu dilakuin sampai tujuan itu, sampai passion itu tuh kecapai. Itu sih, mau itu entar yang pertama gagal, pasti nanti suatu saat bakalan sukses, bakalan ada hikmahnya dari kegagalan itu sendiri. Asalkan kita sebagai manusia tahu letak kegagalannya itu dari mana, apa dari diri kita sendiri atau dari kita menjalin hubungan sama orang tua, kita sama Allah. Kita kan nggak tahu sih kegagalan itu kan bukan dari satu arah kita aja, kita ke orang gitu. Tapi banyak faktor yang menyebabkan kita gagal itu apa. Nah, harusnya kita tuh sadar diri gitu. Kita harus tahu kegagalan itu apa gitu, dari mana gitu. Ya itu sih, harus bisa menyikapi kegagalan itu sendiri dengan hal yang baik gitu. Terus harus bisa ambil hikmahnya. Oke, menyikapi kegagalan dengan hal baik. Oke, itu yang pesan dari Angel dan tentunya mewakili dari teman-teman yang telah mengikuti dari perlombaan ini. Oke, sebelum kita tutup ini, Tia sendiri mau ngucapin terima kasih telah membanggakan UIJ ya, The Green Campus ya, kita. Terima kasih dan juga selamat atas kemenangannya. Mudah-mudahan hal tersebut atau hal ini akan menjadi inspirasi bagi semuanya agar tidak pantang menyerah, agar juga dapat menjadi tentunya tidak khusus membanggakan UIJ aja, tapi nantinya akan membanggakan Indonesia juga, dan juga mungkin akan membanggakan semuanya. Oke, terima kasih Angel yang telah bergabung di UIJ Radio dan telah ngobrol mengenai juara satu ini. Dan terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain-lain waktu. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin. Sampai ketemu di UIJ Radio berikutnya. Radio UIJ, menginspirasi dan keren.